Menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yohanes berdiri di tempat ia membaptis orang di sungai Yordan bersama dengan 2 orang muridnya. Ketika melihat Yesus lewat, Yohanes berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Mendengar apa yang dikatakan Yohanes, kedua murid itu pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Melihat bahwa mereka mengikuti Dia, Yesus lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Yesus berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana Yesus tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan Dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari kedua murid yang mendengar perkataan Yesus lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Lalu Andreas membawa Simon kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster, para frater, opa oma, bapak ibu, saudara-saudari, anak-anak umat beriman yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Surat pertama Rasul Yohanes dalam bacaan pertama tadi berbicara kepada kita, memberikan 2 kelompok manusia. Yang pertama anak-anak Allah, yaitu mereka yang mengimani Allah, setia melakukan kehendak-Nya. Dan yang kedua disebut Yohanes itu anak-anak setan atau anak-anak iblis. Mereka yang seringkali jatuh dan terjerumus dalam dosa dan kesalahan yang sama. Ini suatu evaluasi yang luar biasa bagi masing-masing kita untuk memperbaiki diri di tahun yang baru ini. Dan oleh karena itu disempurnakan oleh Yesus dalam kisah Injil tadi. Yohanes memperkenalkan kepada kita Yesus adalah anak domba Allah. Anak domba Allah berarti Yesus siap mengorbankan dirinya demi keselamatan masing-masing kita. Dan oleh karena itu Yohanes juga mengajak kita untuk mengalami dan memperoleh keselamatan kekal. Kita juga harus mengorbankan keinginan daging kita yang menghantar kita pada dosa untuk bisa mengalami sukacita dan kehidupan kekal. Oleh karena itu berpedoman pada kedua bacaan suci hari ini, mari kita berjuang untuk selalu dan senantiasa memperbanyak perbuatan baik dan benar di dalam keseharian hidup kita, agar kelak kita pun boleh mengalami keselamatan kekal yang telah Yesus tebus bagi masing-masing kita.